kalau nggak ngerjakan PR, besok bersihin WC. Nah, ini juga bagian daripada yang menjadi hal yang harus kita bahas pada hari ini. 3 motivasi. Jadi apa yang memotivasi manusia itu untuk berperilaku dia positif atau tidaknya? Menurut dosen, yang pertama adalah dia menghindari ketidaknyamanan. Jadi orang tidak akan disiplin kalau dia tidak nyaman. Dia nyaman bajunya dikeluarkan, maka dia tidak akan nyaman ketika ada peraturan baju dimasukkan. Nah, itu yang kita harus pahami, mengapa manusia melakukan itu. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi orang itu akan disiplin kalau ada reward misalnya gitu. Nah, ini motivasi juga yang harus kita pahami. Nah, 3 motivasi dalam perilaku manusia menurut dosen ini yang harus menjadi perhatian kita terhadap peserta didik kita, bahwasannya mereka itu harus kita pahami dulu apa motivasi dia berlaku positif itu. Yang ketiga, menghindari diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi biasanya dia punya figur yang memotivasi dia untuk menjadi baik atau sebaliknya. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bedanya di sini. Jadi kalau hukuman dan yang selama ini kita terapkan itu masuknya di bagian sebelah sini. Dia akan membentuk identitas gagal pada diri seseorang. Bukan hanya seorang anak didik, anak kita pun juga masuk di dalamnya. Karena ini penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, dosen yang melakukan. Kemudian begitu juga yang di sebelah sini. Ini sama, ini karena panjang dipotong 2 maka jadi sini. Kita ambil 1. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Gitu. Kemudian ketidaknyamanan murid untuk jangka waktu yang panjang kalau hukuman. Biasanya kan kalau hukuman itu melekat ya. Oh, siapa itu sering terlambat, bila-bila, tukang telat. Maka kalau kita memilih konsekuensi, jadi dalam menegakkan disiplin positif yang selama ini kita lakukan biasanya kan hukuman atau konsekuensi. Jadi masih kalau konsekuensi sudah mendekati dengan restitusi. Karena kadang-kadang antara restitusi dengan konsekuensi itu sudah seperti yang diharapkan dalam teori yang diterapkan oleh dosen ini. Dan ini nanti bisa Bapak Ibu sama-sama kita belajar bagaimana mempelajari ini. Nah, sebelum itu sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Belum. Kalau belum kita lihat dulu apa sih definisi dari hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana, bersifat satu arah, bisa hukumannya fisik, psikis, atau kata-kata kasar, itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah bersifat terencana dan sudah disepakati. Misalnya kita sama anak, kenapa nggak ngerjakan PR misalnya gitu ya. Terus kalau berikutnya nggak ngerjakan PR lagi, apa? Dia sendiri yang membuat janji, itu namanya konsekuensi. Jadi kalau ketika dia melanggar, kita kembalikan saja. Ini loh janji kamu kemarin. Nah, tetapi ada bentuk-bentuk konsekuensi yang memang harus dibuat antara guru dan siswa atau pihak sekolah. Nah, sementara yang ketiga yang disebut dengan restitusi, karena nanti akhirnya ini arahnya ke restitusi sebetulnya disiplin positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi selain kita sudah memberitahu kepada dia bahwa itu hal yang salah, itu juga akan tidak memalukan. Jadi bagi dia, oh betul saya salah dan saya harus membuat lebih baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, apa perbedaannya antara konsekuensi dan hukuman? Ini mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Kemudian murid ini disuruh menulis kalimat seperti di atas. Kira-kira yang nomor 1 ini
Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Tidak ada. Baik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kalau yang nomor 1 tadi kenapa tidak disebut dengan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Oh, tidak ngefek. Oke. Nomor 3, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yakin? Iya, yakin. Oke, kenapa disebut hukuman? Oke, kenapa yuk? Karena iya, sudah mulai paham ya. Berikutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Oke, jadi dari keempat contoh di atas ada berapa hukuman dan berapa konsekuensi? 2 hukuman, 2 konsekuensi. Oke, baik. Dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi penghargaan itu ternyata termasuk bagian daripada hukuman menurut dosen. Aneh ya. Saya juga ketika menerima materi ini agak bergejolak hati saya. Karena saya itu orang yang sering waktu zaman sekolah itu mengejar penghargaan gitu ya. Kayaknya seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa hotspotnya mati. Oke. Nah, tadi kalau kita sudah bicara tentang motivasi mengapa manusia melakukan sesuatu, sekarang kita lihat kebutuhan manusia dulu. Manusia dapat melakukan sesuatu itu berdasarkan apa? Nah, jadi kalau kita mau memvonis harus lihat dulu kebutuhan dasar manusianya. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita pastikan dulu murid kita itu dapat bertahan dalam kelas itu dalam situasi tidak lapar, tidak haus, tidak sedih, tidak, artinya kesiapan belajar siswa diperhatikan supaya dia dapat bertahan dalam kondisi. Kita terbayang kalau ruangan ini panas sekali, bisa nggak kita bertahan? Tentu tidak. Maka harus dicarikan solusi supaya tidak panas. Gitu. Rasa nyaman tentu saja ya yang kita berikan kepada murid. Kemudian ya kalau kita punya kemampuan ya tentu saja apa yang bisa kita bantu pada siswa yang meringankan bebannya ya kita usahakan untuk membantu walaupun tidak bentuknya materi, bisa saja bentuknya seperti dukungan moral seperti itu. Jadi kan anak-anak itu tidak semata-mata butuh duit. Ada loh anak orang kaya yang tidak mendapat kasih sayang orang tuanya. Nah, itu yang harus kita berikan kepada siswanya supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Kan banyak ya anak-anak yang untuk bilang sekarang ini tidak bisa bertahan hidup, memilih mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak dimiliki gitu ya. Nah, yang kedua apalagi nih? Anak-anak itu memiliki kebutuhan, bukan anak-anak kita juga ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kita disayang, tapi disia-sia kan gak diterima. Ya, kita butuh itu gitu ya. Jadi seorang guru itu harus mampu menciptakan suasana di kelasnya itu hangat, bukan berarti kepanasan di kelasnya ya. Maksudnya seperti kita dengan anak kita sendiri gitu ya. Yang belum punya anak ya mohon maaf, segera aja nanti Allah memberikan keturunan kepada ibu-ibu yang belum punya suami dan belum punya keturunan. Amin. Yuda nikah ya. Yuda diam. Oke. Ya. Kemudian selain kelasnya harus hangat juga harus penuh kasih sayang. Ya memang agak sulit sih mendidik anak orang, tapi apalah. Karena profesi ini kita pilih, maka profesi ini juga harus kita tekuni supaya nanti selain dicintai oleh murid, kita dicintai oleh Allah karena kita benar-benar lillahi ta'ala gitu. Membangun hubungan positif dengan siswa, jangan salah nanti ada cewek cantik gitu. Kan Yogi, kan kayak gitu ya Pak. Iya beda gitu ya. Jadi hubungan yang positif itu hanya hubungan siswa dengan murid. Tapi kalau selanjutnya terjadi itu
terserah takdir ya, itu sudah beda ceritanya gitu. Tidak menutup kemungkinan kok ya, orang Pak Amin juga dengan muridnya gitu. Serta memberikan apresiasi kepada murid atas pencapaiannya. Apresiasi itu tidak harus bentuknya melulu berupa materi, tapi berupa perhatian, ucapan wow kamu keren, itu sudah apresiasi gitu ya. Oh gitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Anak yang tidak baik pun apresiasi kita sebetulnya harus bentuknya doa Bapak dan Ibu. Jadi saya sering mengibaratkan anak-anak itu gini, Masya Allah alangkah solehnya kamu nak, padahal alangkah salahnya kamu. Tapi kalimatnya kita ubah jadi kalimat yang positif, sehingga jadi doa. Kadang-kadang kalau mangkel bisa jadi pas lagi pintu langit kebuka tuh ya, gitu. Masya Allah alangkah solehnya kamu fatal gitu. Padahal sebaliknya kan, Allah lagi bukakan pintu langit, cek berubah soleh. Apalah salahnya kan begitu. Tidak ada yang salah dengan kalimat, maka gunakan kalimat yang toyib, membangun dengan hubungan yang positif gitu. Ya, kebutuhan selanjutnya teori. Ya, aplikasi dicoba. Makanya kita coba. Ini namanya juga nyoba kan gitu, tidak ada coba. Kemudian dia butuh kebebasan. Jadi kalau anak-anak itu kita melihatnya sedikit agak bahasa kita jalanan ya, keluar ruangan, orang gurunya ada nih keluar ruangan, berarti dia nggak tahan dikurung kan. Nah kita harus pahami itu bahwa anak itu juga butuh kebebasan. Maka kita cari pembelajaran ya yang tidak bebas niat, tapi ya kita tahu takarannya sehingga anak tidak merasa itu adalah sebuah kegiatan yang kayak gitu-gitulah yang membosankan sehingga dia tuh malas berada di dalam kelas, sehingga kehadiran kita menjadi tidak diharapkan. Malesnya lalu ibu itu kapan ibu itu sakitnya, ya kita tidak pernah harapkan kedatangannya gitu. Begitu ibunya tidak datang, alhamdulillah, artinya ada yang salah dengan kita gitu ya. Mari kita memahami budaya positif ini dengan kebutuhan belajar, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kebebasan tadi ya, kebebasan guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusannya sendiri, memberikan pilihan kepada murid dalam pembelajaran, serta mendorong murid untuk mengekspresikan dirinya. Jadi begini, kalau saya di PAI, kalau Bapak dan Ibu yang lain, guru mapel yang lain mungkin punya cara sendiri juga. Jadi ketika misalnya melakukan diskusi, saya tidak serta-merta itu langsung memberikan anak-anak harus dalam bentuk Canva, misalnya gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua anak itu suka Canva. Jadi kasih pilihan choice. Anak-anak silakan di aplikasi manapun anak-anak boleh. Bu, boleh TikTok? Boleh. Nanti kirim linknya aja di Google Drive, bisa. Ya kalau dia tidak mampu di Canva. Ada anak tuh yang menghobi banget Canva. Aku nak Canva banyak lebih mudah. Penguasaan dia di Canva. Ada lagi yang lebih ini. Bu, aku tidak bisa apa-apa bu. Kalau nggak ngerjakan PR, besok bersihin WC. Nah ini juga bagian daripada yang menjadi hal yang harus kita bahas pada hari ini. 3 motivasi. Jadi apa yang memotivasi manusia itu untuk berperilaku dia positif atau tidaknya? Menurut dosen yang pertama adalah dia menghindari ketidaknyamanan. Jadi orang tidak akan disiplin kalau dia tidak nyaman gitu. Dia nyaman bajunya dikeluarkan, maka dia tidak akan nyaman ketika ada peraturan baju dimasukkan. Nah itu yang kita harus pahami, mengapa manusia melakukan itu. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi orang itu akan disiplin kalau ada reward misalnya gitu. Nah ini motivasi juga yang harus kita pahami. Nah 3 motivasi dalam perilaku manusia menurut dosen ini yang harus menjadi perhatian kita terhadap peserta didik kita, bahwasannya mereka itu harus kita pahami dulu apa motivasi dia berlaku positif itu. Yang ketiga, menghindari diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi biasanya dia punya figur yang memotivasi dia untuk menjadi baik atau sebaliknya. Nah,
Ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bedanya di sini. Jadi kalau hukuman dan yang selama ini kita terapkan itu masuknya di bagian sebelah sini. Dia akan membentuk identitas gagal pada diri seseorang. Bukan hanya seorang anak didik, anak kita pun juga masuk di dalamnya. Karena ini penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, dosen yang melakukan. Kemudian begitu juga yang di sebelah sini, ini sama, ini karena panjang dipotong dua maka jadi sini. Kita ambil satu. Hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Gitu. Kemudian ketidaknyamanan murid untuk jangka waktu yang panjang kalau hukuman. Biasanya kan kalau hukuman itu melekat ya. Oh si anak itu sering terlambat, dilabelin tukang telat. Maka kalau kita memilih konsekuensi, jadi dalam menegakkan disiplin positif yang selama ini kita lakukan biasanya hukuman atau konsekuensi. Jadi masih kalau konsekuensi sudah mendekati dengan restitusi. Karena kadang-kadang antara restitusi dengan konsekuensi itu sudah seperti yang diharapkan dalam teori yang diterapkan oleh dosen ini. Dan ini nanti bisa Bapak Ibu sama-sama kita belajar bagaimana mempelajari ini. Nah sebelum itu sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Belum. Kalau belum kita lihat dulu apa sih definisi dari hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana, bersifat satu arah, bisa hukumannya fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah bersifat terencana dan sudah disepakati. Misalnya kita sama anak, kenapa nggak kerjakan PR misalnya gitu ya. Terus kalau berikutnya nggak kerjakan PR lagi apa? Dia sendiri yang membuat janji, itu namanya konsekuensi. Jadi kalau ketika dia melanggar kita kembalikan saja. Ini loh janji kamu kemarin. Nah, tetapi ada bentuk-bentuk konsekuensi yang memang harus dibuat antara guru dan siswa atau pihak sekolah. Nah, sementara yang ketiga yang disebut dengan restitusi, karena nanti akhirnya ini arahnya ke restitusi sebetulnya disiplin positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi selain kita sudah memberitahu kepada dia bahwa itu hal yang salah, itu juga akan tidak memalukan. Jadi bagi dia, oh betul saya salah dan saya harus membuat lebih baik. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, apa perbedaannya antara konsekuensi dan hukuman? Ini mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Kemudian murid ini disuruh menulis kalimat seperti di atas. Kira-kira yang nomor 1 ini menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Tidak ada. Baik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kalau yang nomor 1 tadi kenapa tidak disebut dengan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Oh, tidak ngefek. Oke. Nomor 3, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yakin? Iya, yakin. Oke, kenapa disebut hukuman? Oke, kenapa yuk? Karena iya, sudah mulai paham ya. Berikutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Oke, jadi dari keempat contoh di atas,
Ada berapa hukuman dan berapa konsekuensi? 2 hukuman, 2 konsekuensi. Oke, baik. Dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi penghargaan itu ternyata termasuk bagian daripada hukuman menurut dosen. Aneh ya. Saya juga ketika menerima materi ini agak bergejolak hati saya. Karena saya itu orang yang sering waktu zaman sekolah itu mengejar penghargaan gitu ya. Kayaknya kalau nggak mengerjakan PR besok bersihin WC. Nah, ini juga bagian daripada yang menjadi hal yang harus kita bahas pada hari ini. 3 motivasi. Jadi apa yang memotivasi manusia itu untuk berperilaku dia positif atau tidaknya menurut dosen? Yang pertama adalah dia menghindari ketidaknyamanan. Jadi orang tidak akan disiplin kalau dia tidak nyaman gitu. Dia nyaman bajunya dikeluarkan, maka dia tidak akan nyaman ketika ada peraturan baju dimasukkan. Nah, itu yang kita harus pahami, mengapa manusia melakukan itu. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi orang itu akan disiplin kalau ada reward misalnya gitu. Nah, ini motivasi juga yang harus kita pahami. Nah, 3 motivasi dalam perilaku manusia menurut dosen ini yang harus menjadi perhatian kita terhadap peserta didik kita, bahwasannya mereka itu harus kita pahami dulu apa motivasi dia berlaku positif itu. Yang ketiga, menghindari diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi biasanya dia punya figur yang memotivasi dia untuk menjadi baik atau sebaliknya. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bedanya di sini. Jadi kalau hukuman dan yang selama ini kita terapkan itu masuknya di bagian sebelah sini. Dia akan membentuk identitas gagal pada diri seseorang. Bukan hanya seorang anak didik, anak kita pun juga masuk di dalamnya. Karena ini penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, dosen yang melakukan. Kemudian begitu juga yang di sebelah sini, ini sama, ini karena panjang dipotong 2 maka jadi sini. Kita ambil 1. Hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Gitu. Kemudian ketidaknyamanan murid untuk jangka waktu yang panjang kalau hukuman. Biasanya kan kalau hukuman itu melekat ya. Oh, siapa itu sering terlambat, dilabelin tukang telat. Maka kalau kita memilih konsekuensi, jadi dalam menegakkan disiplin positif yang selama ini kita lakukan biasanya kan hukuman atau konsekuensi. Jadi masih kalau konsekuensi sudah mendekati dengan restitusi. Karena kadang-kadang antara restitusi dengan konsekuensi itu sudah seperti yang diharapkan dalam teori yang diterapkan oleh dosen ini. Dan ini nanti bisa Bapak Ibu sama-sama kita belajar bagaimana mempelajari ini. Nah, sebelum itu sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Belum. Kalau belum kita lihat dulu apa sih definisi dari hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana, bersifat satu arah, bisa hukumannya fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah bersifat terencana dan sudah disepakati. Misalnya kita sama anak, kenapa nggak kerjakan PR misalnya gitu ya. Terus kalau berikutnya nggak kerjakan PR lagi apa? Dia sendiri yang membuat janji, itu namanya konsekuensi. Jadi kalau ketika dia melanggar kita kembalikan saja. Ini loh janji kamu kemarin. Nah, tetapi ada bentuk-bentuk konsekuensi yang memang harus dibuat antara guru dan siswa atau pihak sekolah. Nah, sementara yang ketiga yang disebut dengan restitusi, karena nanti akhirnya ini arahnya ke restitusi sebetulnya disiplin positif itu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi selain kita sudah memberitahu kepada dia bahwa itu hal yang salah, itu juga akan tidak memalukan. Jadi bagi dia
oh betul saya salah dan saya harus membuat lebih baik. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, apa perbedaannya antara konsekuensi dan hukuman? Ini mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Kemudian murid ini disuruh menulis kalimat seperti di atas. Kira-kira yang nomor 1 ini menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Tidak ada. Baik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kalau yang nomor 1 tadi kenapa tidak disebut dengan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Oh, tidak ngefek. Oke. Nomor 3, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yakin? Iya, yakin. Oke, kenapa disebut hukuman? Oke, kenapa yuk? Karena iya, sudah mulai paham ya. Berikutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Oke, jadi dari keempat contoh di atas ada berapa hukuman dan berapa konsekuensi? 2 hukuman, 2 konsekuensi. Oke, baik. Dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi penghargaan itu ternyata termasuk bagian daripada hukuman menurut dosen. Aneh ya. Saya juga ketika menerima materi ini agak bergejolak hati saya. Karena saya itu orang yang sering waktu zaman sekolah itu mengejar penghargaan gitu ya. Kayaknya anak-anak itu biasanya kalau berjanji berusaha menepati, karena mereka itu adalah anak-anak yang setia. Ya. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas tadi yang sudah saya singgung sedikit ya, harus dibuat itu bukan gurunya sendiri yang bikin. Tidak, kita bikin begitu kayak rapat. Ya, jadi memang misal contoh, bagaimana kalau pembelajaran dengan Pak Yuda misalnya, anak-anak ketika Bapak masuk 10 menit Bapak masuk, anak-anak sudah, sebelum Bapak masuk anak-anak sudah harus ada di kelas. Maka kalau anak-anak tidak ada di kelas, berarti terkategori anak-anak tidak menghargai, tidak disiplin. Nah, gitu. Bukan hukuman. Jadi dibikin dulu bahwa anak itu tahu kalau tidak masuk 10 menit sebelum itu, maka anak-anak akan dikategorikan siswa yang tidak menghargai kehadiran Pak Yuda dan tidak melaksanakan disiplin. Nah, bisa dikategorikan seperti itu. Tapi antara guru dan siswa, jadi semuanya dilibatkan satu kelas, bikin. Bila perlu ada orang tua mengetahui. Jadi setelah dibuat, bikinkan anak-anak. Di bawahnya tanda tangan wali juga ya nak, biar walinya tahu bahwa anaknya ini ada keyakinan kelas dengan gurunya, gitu. Yang sifatnya universal, jadi bukan untuk 1 orang, 2 orang, tapi untuk 1 kelas. Boleh minum dalam kelas, tapi hanya air putih, karena itu kebutuhan. Kalau kehausan tidak konsentrasi, malah caluk dia ada konsentrasi. Yang kedua, peraturan itu biasanya dibuat guru 1 arah kalau dia hukuman. Buat 1 aja, pokoknya kelas kita ini enggak galak melanggar, bayar 2.000 ya, oke? Ibu daknya nolak, iya bu, mana dipaksa gurunya kan? Oke. Nah, ini langkah-langkah pembuatannya yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Pertama, disiapkan anaknya, tahu kalau untuk sekolah sepertinya masih butuh banyak sekali guru-guru yang memang harus termotivasi. Tapi sementara kita bisa ber-10, ber-15 ini memulainya lebih awal untuk menerapkan disiplin positif ini. Ini jauh lebih mudah Bapak Ibu ketimbang kita ngomel-ngomel. Anak zaman sekarang kalau ngomel-ngomel ya suara gumun, kapok lah bu, ngomong-ngomong rata umum, oke kan seperti itu.
Tapi dengan keyakinan kelas ini yang sudah saya coba itu jauh lebih enak, gampang kok. Sayangnya waktu itu ada yang dulu pernah kita terjadi, saya dengan anaknya Bu Azizah yang tahun 2 tahun yang lalu itu, saya belum kena dengan keyakinan kelas ini. Kalau kena dengan keyakinan kelas ini, insya Allah tidak, iya, nomor sekian selesai gitu. Karena dia sendiri dan orang tuanya yang sudah membuat kan gitu. Kemudian ya kita semua harus melibatkan anak itu untuk memberikan masukan. Inilah makanya biar anak itu bernalar kritis. Jadi di situ sudah ada juga profil belajar Pancasila. Kemudian ganti kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Maksudnya tidak boleh minum di kelas, itu diganti. Boleh minum air putih saja, begitu. Nah, ya. Ini kalimat-kalimat yang tidak positif kita ganti menjadi kalimat yang positif. Mulai keluar dari ruangan ini nanti kita sama-sama coba. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu. Kalau ini kita cuma melihat gambar sambal, nggak pernah kita dulit, nggak pernah bikin sambal ulang, apa tahu rasanya pedas? Ya enggak kan gitu. Karena saya sering tuh ngeliat makanan enak-enak di handphone, tak colet handphonenya, tak cicip enak rasanya nih. Gue delok gambarnya tok pikir tok kan gitu. Ya lah. Keprimen iki jan. Kok yang ngulang mending lah. Tadi sudah mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah yang keempat, jangan lupa setelah anak-anak itu kita akomodir apa masukannya, kita tinjau kembali curahan dari pendapat mereka. Karena kadang-kadang ketika memberikan seperti itu, anak-anak itu sering bilang gini, woi maju lah, handphone bawa handphone. Nah ada kan kalian seperti itu ya, tuliskan kalian ke depan. Boleh bawa HP dan main HP di kelas. Kita perlu tinjau sebagai gurunya. Apakah ini menjadi kepentingan umum atau kepentingan pribadi? Nah ini penting ya. Kemudian setelah ditinjau pendapatnya, kita tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Apa saja? Bisa terdiri, ya jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Paling lama, paling banyak ya 10 saja gitu. Nanti kalau banyak-banyak nggak ditepati kan capek kan gitu. Jadi 10 saja sudah banyak. Kalau saya biasanya 7. Saya milih yang ganjil karena 7 itu cukup. Dari mulai ketertiban berpakaian, ketertiban melaksanakan tugas, kemudian ketertiban dia masuk kelas dan lain sebagainya, serta kedisiplinan dan menghargai. Menghargai juga harus dimasukkan dalam keyakinan kelas. Jadi untuk menghindari bully ini juga bisa dimasukkan keyakinan kelas. Enggak connect ya. Yang keenam, setelah kita tinjau keyakinan kelas dan masukan dari siswa, terakhir kita tinggal setelah meninjau kita setujui dengan menandatangani keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelas. Kita tempel biar semuanya bisa melihat. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mau repot menulis, ya cukup bikin konsep, bikin suruh anak-anak itu bisa di Canva, nanti dibikin poster tempel di kelas, namanya keyakinan kelas gitu ya. Yang untuk wali kelas. Kalau untuk yang guru mapel gimana? Misalnya keyakinan kelas yang guru mapel. Kalau dengan guru mapel ya Bapak dan Ibu boleh cukup di bukunya saja, nggak apa-apa. Jadi mereka nanti dibawa terus sama mereka, coba buka mana keyakinan kelas kamu. Nah kan gampang gitu. Ketika dia tidak melakukan yang kita harapkan. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa hotspotnya mati. Oke. Nah tadi kalau kita sudah bicara tentang motivasi mengapa manusia melakukan sesuatu, sekarang kita lihat kebutuhan manusia dulu. Manusia dapat melakukan sesuatu itu berdasarkan apa? Nah, jadi kalau kita mau memvonis harus lihat dulu kebutuhan dasar manusianya. Yang pertama,
bertahan hidup. Jadi kita pastikan dulu murid kita itu dapat bertahan dalam kelas itu dalam situasi tidak lapar, tidak haus, tidak sedih, artinya kesiapan belajar siswa diperhatikan supaya dia dapat bertahan dalam kondisi. Kita terbayang kalau ruangan ini panas sekali, bisa nggak kita bertahan? Tentu tidak. Maka harus dicarikan solusi supaya tidak panas. Gitu. Rasa nyaman tentu saja ya yang kita berikan kepada murid. Kemudian ya kalau kita punya kemampuan ya tentu saja apa yang bisa kita bantu pada siswa yang meringankan bebannya ya kita usahakan untuk membantu walaupun tidak bentuknya materi, bisa saja bentuknya seperti dukungan moral seperti itu. Jadi kan anak-anak itu tidak semata-mata butuh duit. Ada loh anak orang kaya yang tidak mendapat kasih sayang orang tuanya. Nah itu yang harus kita berikan kepada siswanya supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Kan banyak ya anak-anak yang udah bilang sekarang ini tidak bisa bertahan hidup, memilih mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak dimiliki gitu ya. Nah yang kedua apalagi nih? Anak-anak itu memiliki kebutuhan, bukan anak-anak kita juga ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kita disayang, tapi disia-sia kan gak diterima. Ya, kita butuh itu gitu ya. Jadi seorang guru itu harus mampu menciptakan suasana di kelasnya itu hangat, bukan berarti kepanasan di kelasnya ya. Maksudnya seperti kita dengan anak kita sendiri gitu ya. Yang belum punya anak ya mohon maaf, segera aja nanti Allah memberikan keturunan kepada ibu-ibu yang belum punya suami dan belum punya keturunan. Amin. Yuda nikah ya. Yuda diam. Oke. Ya. Kemudian selain kelasnya harus hangat juga harus penuh kasih sayang. Ya memang agak sulit sih mendidik anak orang, tapi apalah. Karena profesi ini kita pilih maka profesi ini juga harus kita tekuni supaya nanti selain dicintai oleh murid kita dicintai oleh Allah karena kita benar-benar lillahi ta'ala gitu. Membangun hubungan positif dengan siswa, jangan salah nanti ada cewek cantik gitu. Kan Yogi, kan kayak gitu ya Pak. Iya beda ya. Jadi hubungan yang positif itu adalah hubungan siswa dengan murid. Tapi kalau selanjutnya terjadi itu sudah terserah takdir ya, itu sudah beda ceritanya gitu. Tidak menutup kemungkinan kok ya. Orang Pak Amin juga dengan muridnya gitu. Serta memberikan apresiasi kepada murid atas pencapaiannya. Apresiasi itu tidak harus bentuknya melulu berupa materi, tapi berupa perhatian, ucapan wow kamu keren, itu sudah apresiasi gitu ya. Oh gitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Anak yang tidak baik pun apresiasi kita sebetulnya harus bentuknya doa Bapak dan Ibu. Jadi saya sering mengibaratkan anak-anak itu gini, Masya Allah alangkah solehnya kamu nak, padahal alangkah salahnya kamu. Tapi kalimatnya kita ubah jadi kalimat yang positif sehingga jadi doa. Kadang-kadang kalau mangkel bisa jadi pas lagi pintu langit kebuka tuh ya, gitu. Masya Allah alangkah solehnya kamu fatal gitu. Padahal sebaliknya kan, Allah lagi bukakan pintu langit, berubah soleh. Apalah salahnya kan begitu. Tidak ada yang salah dengan kalimat, maka gunakan kalimat yang toyib, membangun dengan hubungan yang positif gitu. Ya kebutuhan selanjutnya teori. Ya aplikasi dicoba. Makanya kita coba. Ini namanya juga nyoba kan gitu. Tidak ada coba. Kemudian dia butuh kebebasan. Jadi kalau anak-anak itu kita melihatnya sedikit agak bahasa kita jalanan ya. Keluar ruangan, orang gurunya ada dia keluar ruangan. Berarti dia nggak tahan dikurung kan? Nah kita harus pahami itu bahwa anak itu juga butuh kebebasan. Maka kita cari pembelajaran ya yang tidak bebas niat, tapi ya kita tahu takarannya sehingga anak tidak merasa itu adalah sebuah kegiatan yang kayak gitu-gitulah yang membosankan sehingga dia tuh malas berada di dalam kelas, sehingga kehadiran kita menjadi tidak diharapkan. Malesnya lalu ibu itu kapan ibu itu sakitnya, ya kita tidak pernah harapkan kedatangannya gitu. Begitu ibunya tidak datang, alhamdulillah, artinya ada yang salah dengan kita gitu ya. Mari kita membangun, memahami budaya
budaya positif ini dengan kebutuhan belajar, kebutuhan dasar manusia. Kebebasan tadi ya, kebebasan guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusannya sendiri, memberikan pilihan kepada murid dalam pembelajaran, serta mendorong murid untuk mengekspresikan dirinya. Jadi begini, kalau saya di PAI, kalau Bapak dan Ibu yang lain, guru mapel yang lain mungkin punya cara sendiri juga. Jadi ketika misalnya melakukan diskusi, saya tidak serta-merta itu langsung memberikan anak-anak harus dalam bentuk Canva, misalnya gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua anak itu suka Canva. Jadi kasih pilihan choice. Anak-anak silakan di aplikasi manapun anak-anak boleh. Bu, boleh TikTok? Boleh. Nanti kirim linknya aja di Google Drive, bisa. Ya kalau dia tidak mampu di Canva. Ada anak tuh yang menghobi banget Canva. Aku nak Canva banyak lebih mudah. Penguasaan dia di Canva. Ada lagi yang lebih ini. Bu, aku tidak bisa apa-apa, Bu. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa hotspotnya mati. Oke. Nah tadi kalau kita sudah bicara tentang motivasi mengapa manusia melakukan sesuatu, sekarang kita lihat kebutuhan manusia dulu. Manusia dapat melakukan sesuatu itu berdasarkan apa? Nah, jadi kalau kita mau memvonis harus lihat dulu kebutuhan dasar manusianya. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita pastikan dulu murid kita itu dapat bertahan dalam kelas itu dalam situasi tidak lapar, tidak haus, tidak sedih, artinya kesiapan belajar siswa diperhatikan supaya dia dapat bertahan dalam kondisi. Kita terbayang kalau ruangan ini panas sekali, bisa nggak kita bertahan? Tentu tidak. Maka harus dicarikan solusi supaya tidak panas. Gitu. Rasa nyaman tentu saja ya yang kita berikan kepada murid. Kemudian ya kalau kita punya kemampuan ya tentu saja apa yang bisa kita bantu pada siswa yang meringankan bebannya ya kita usahakan untuk membantu walaupun tidak bentuknya materi, bisa saja bentuknya seperti dukungan moral seperti itu. Jadi kan anak-anak itu tidak semata-mata butuh duit. Ada loh anak orang kaya yang tidak mendapat kasih sayang orang tuanya. Nah itu yang harus kita berikan kepada siswanya supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Kan banyak ya anak-anak yang udah bilang sekarang ini tidak bisa bertahan hidup, memilih mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak dimiliki gitu ya. Nah yang kedua apalagi nih? Anak-anak itu memiliki kebutuhan, bukan anak-anak kita juga ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kita disayang, tapi disia-sia kan gak diterima. Ya, kita butuh itu gitu ya. Jadi seorang guru itu harus mampu menciptakan suasana di kelasnya itu hangat, bukan berarti kepanasan di kelasnya ya. Maksudnya seperti kita dengan anak kita sendiri gitu ya. Yang belum punya anak ya mohon maaf, segera aja nanti Allah akan memberikan keturunan kepada ibu-ibu yang belum punya suami dan belum punya keturunan. Amin. Yuda nikah ya. Yuda diam. Oke. Ya. Kemudian selain kelasnya harus hangat juga harus penuh kasih sayang. Ya memang agak sulit sih mendidik anak orang, tapi apalah. Karena profesi ini kita pilih maka profesi ini juga harus kita tekuni supaya nanti selain dicintai oleh murid kita dicintai oleh Allah karena kita benar-benar lillahi ta'ala gitu. Membangun hubungan positif dengan siswa, jangan salah nanti ada cewek cantik gitu. Kan yogi kan kayak gitu ya Pak. Iya beda gitu ya. Jadi hubungan yang positif itu adalah hubungan siswa dengan murid. Tapi kalau selanjutnya terjadi itu sudah terserah takdir ya, itu sudah beda ceritanya gitu. Tidak menutup kemungkinan kok ya. Orang Pak Amin juga dengan muridnya gitu. Serta memberikan apresiasi kepada murid atas pencapaiannya. Apresiasi itu tidak harus bentuknya melulu berupa materi, tapi berupa perhatian, ucapan wow kamu keren, itu sudah apresiasi gitu ya. Oh gitu. Oh gitu ya. Oke, baik.
anak yang tidak baik pun apresiasi kita sebetulnya harus bentuknya doa Bapak dan Ibu. Jadi saya sering mengibaratkan anak-anak itu gini, Masya Allah alangkah solehnya kamu nak, padahal alangkah salahnya kamu. Tapi kalimatnya kita ubah jadi kalimat yang positif, sehingga jadi doa. Kadang-kadang kalau mangkel bisa jadi pas lagi pintu langit kebuka tuh ya, gitu. Masya Allah alangkah solehnya kamu fatal gitu. Padahal sebaliknya kan, Allah lagi bukakan pintu langit, jep berubah soleh. Apalah salahnya kan begitu. Tidak ada yang salah dengan kalimat, maka gunakan kalimat yang toyib, membangun dengan hubungan yang positif gitu. Ya, kebutuhan selanjutnya teori. Ya, aplikasi dicoba. Makanya kita coba. Ini namanya juga nyoba kan gitu, tidak ada coba. Kemudian dia butuh kebebasan. Jadi kalau anak-anak itu kita melihatnya sedikit agak bahasa kita jalanan ya, keluar ruangan, orang gurunya ada dia keluar ruangan, berarti dia nggak tahan dikurung kan. Nah kita harus pahami itu bahwa anak itu juga butuh kebebasan. Maka kita cari pembelajaran ya yang tidak bebas niat, tapi ya kita tahu takarannya sehingga anak tidak merasa itu adalah sebuah kegiatan yang kayak gitu-gitulah yang membosankan sehingga dia tuh malas berada di dalam kelas, sehingga kehadiran kita menjadi tidak diharapkan. Malesnya lalu ibu itu kapan ibu itu sakitnya, ya kita tidak pernah harapkan kedatangannya gitu. Begitu ibunya tidak datang, alhamdulillah, artinya ada yang salah dengan kita gitu ya. Mari kita memahami budaya positif ini dengan kebutuhan belajar, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kebebasan tadi ya, kebebasan guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusannya sendiri, memberikan pilihan kepada murid dalam pembelajaran, serta mendorong murid untuk mengekspresikan dirinya. Jadi begini, kalau saya di PAI, kalau Bapak dan Ibu yang lain, guru mapel yang lain mungkin punya cara sendiri juga. Jadi ketika misalnya melakukan diskusi, saya tidak serta-merta itu langsung memberikan anak-anak harus dalam bentuk Canva misalnya gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua anak itu suka Canva. Jadi kasih pilihan choice. Anak-anak silakan di aplikasi manapun anak-anak boleh. Bu, boleh TikTok? Boleh. Nanti kirim linknya aja di Google Drive. Bisa. Ya kalau dia tidak mampu di Canva. Ada anak tuh yang menghobi banget Canva. Aku nak Canva banyak lebih mudah. Penguasaan dia di Canva. Ada lagi yang lebih ini. Bu, aku tidak bisa apa-apa bu. Dia tidak mau lagi WA. Kalau WA penuh memori kita Bapak Ibu kirim video itu. Sementara kayak saya itu materi pembelajaran penyembelihan itu, jangankan saya ngelihat penyembelihan, aku ngelihat darah pingsan. Jadi kayak mana nak prakteknya? Maka anak-anak praktek di rumah divideokan, itu solusi saya. Lah kalau aku nak praktek, kenapa yang pingsan? Nah jangan. Hanya malu lah saya dapat murid. Maka pilihannya itu tadi, mau ngirim lewat WA boleh, ngirim lewat link boleh. Bentuk link sudah bisa di YouTube, di TikTok silahkan, nggak apa-apa. Asal semuanya mengerjakan tugas. Jadi kita beri kebebasan pada anak-anak itu. Kemudian yang berikutnya, nggak kelihatan pula ini ya Allah. Ini ujian kesabarannya. Masya Allah, gambar Allah. Padahal connect loh Bapak Ibu. Masuk lagi ya. Ya. Ini ngelotik nih ada ini. Iya, ngelotik ini. Kemudian untuk kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Ini mungkin kalau dengan guru seni tidak masalah ya Pak Yuda ya. Karena di seni itu jujur kalau saya senang. Gambar itu warna campur-campur, masing-masing gurunya tidak marah. Tapi guru yang lain dicampur warna-warna ya ngamuk dia. Terus ada anak lagi nyanyi pelajaran IPS, hukum. Tapi pelajaran seni nyanyi tidak apa-apa. Ini kesenangan. Kita harus pahami. Jadi anak-anak kita itu butuh kesenangan. Karena anak-anak itu ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi ketiga kebutuhan anak tadi perlu kita akomodir karena itu bentuk kesenangan oleh anak masing-masing.
Seperti saya sendiri, saya menyadari saya bukan tipikal auditori. Saya tipikal yang visual. Saya senang melihat gambar, senang membaca, senang melihat gitu. Tapi kalau untuk nontonnya itu kayak kelamuan, nonton video itu, makanya saya tidak sabar kalau mencari tutorial itu pakai YouTube. Nah, anak-anak juga sama juga begitu. Ada yang memang senangnya, ya aku nggak tahan kok lamunnya, aku cepet-cepetin lah biar cepet tahu kelewatan kan gitu. Lebih senang yang bentuknya tulisan. Jadi kalau saya lebih senang membaca, kita pahami itu karena dulu kita pernah menjadi murid dan pernah bertemu dengan guru yang enak dan tidak enak. Itu jadikan pengalaman buat kita. Ketika dapat guru yang enak dulu, itu apa namanya istilah. Setidaknya kita sudah punya figur yang dulu pernah memberikan kita banyak kebaikan, sehingga nanti kebaikan dari beliau itu turun ke kita, jadi amal beliau, jadi amal kita, terus nanti berinvestasi jadi apa bahasanya dia, investasi ilmu gitu untuk kita. Karena orang yang sudah meninggal dunia kan 3 hal saja yang ada: investasi ilmu, investasi ya kalau ada duit, wakaf dan lain sebagainya. Kita tentu belum punya itu, mungkin kan gitu. Paling mukena atau Al-Quran yang kita sudah pernah wakafkan. Yang tanah belum ada ya, saya juga sendiri belum. Kalau bapak ibu mungkin ada yang sudah gitu. Nah, ilmu inilah yang kita punya, yang kita jadikan untuk investasi kalau kita sudah tidak ada. Kalau kayak Utsman bin Affan kan sampai sekarang hartanya masih triliunan, orangnya dari ribuan tahun meninggal dunia. Nah, itu investasi seperti itu yang kita harapkan. Ya karena siapa tahu saya yang ngomong ini semenit ke depan meninggal dunia, nggak ada yang tahu ya. Jadi hari ini kita sama-sama untuk menginvestasikan ilmu yang kita punya. Nah, kebutuhan kesenangan sini tadi balik ya. Ini tujuannya tidak lain supaya kelasnya menjadi menyenangkan Bapak Ibu. Dan jadi saya ngomong sendiri ya. Maaf ya Bapak Ibu, hobi ngomong saya. Oke. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan pemantik bahwasanya ini contohnya SMA, anggap saja kita SMA ya. Ibu Dewi, wali kelas 12 MIPA di SMA bla bla, sedang bingung menghadapi ulah salah seorang murid di kelasnya yaitu Bambang. Beberapa anak di kelas 12 datang kepadanya dan mengeluh Bambang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bambang melakukan hal tersebut? Nah, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan jawabannya dalam bentuk kertas pop-it ya mungkin ya. Menurut Bapak Ibu berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi, nah, pelaku Bambang itu termasuk yang berapa? Tadi ada berapa tadi? Bapak perlu diulangi? Ada berapa tadi kebutuhannya? Ada? Ditampilkan lagi. Oh, ditampilkan lagi. Baik. Makanya itu kalau kayak ini kan nggak ada tukang baliknya kan, saya sendiri yang ngomong. Ada? Berapa? Yang pertama dia butuh apa? Berapa? Boleh diulang nggak? Boleh ya? Diulang nggak? Boleh. Sekali ini aja, kalau nanti nggak lagi. Lihatin ya, tenang tuh ya. Nah, ini kebutuhan manusia itu pertama bertahan hidup, kedua butuh kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga butuh kebebasan, dan yang keempat butuh kesenangan. Nah, kira-kira kasus Bambang ini terkategori kasus kebutuhan manusia yang mana? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penghargaan. Ini satu lagi nih saya ketinggalan. Sebetulnya ada 5 Bapak Ibu. Yang satunya adalah penguasaan. Ada satu lagi. Jadi kebutuhan itu ada 5 ya. 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Oke, nah pertanyaan ini termasuk yang nomor berapa? Nah, kalau yang penguasaan tadi belum saya jelasin ya. Penguasaan itu adalah kebutuhan peserta didik akan memiliki seseorang. Jadi misalnya, oh, aku disenangi ibu itu dia merasa menguasai guru itu. Ada kan anak-anak yang seperti itu? Ah, kalau pelajaran ibu itu mudah, saya bisa. Nah, itu bentuk penguasaan. Nomor berapa ini? Silahkan dituliskan. Kira-kira kalau kasusnya Bambang ini banyak selalu meminta bekal kepada temannya, kira-kira termasuk kebutuhan apa? Oke. Ada yang punya pendapat yang lain? Ibu Marlina? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya dengan kasus yang dihadapi oleh Bambang dalam kejadian ini, itu termasuk dalam kategori kasih sayang. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu membutuhkan perhatian dari rekan-rekannya agar teman-temannya itu belajar mengerti bagaimana kondisi dia. Terima kasih. Baik, make applause, give applause untuk Ibu Marlina dan Bapak Yuda. Masih ada yang punya pendapat yang lain Bapak dan Ibu? Karena semakin banyak kepala itu semakin banyak pendapat yang bisa kita sama-sama saling belajar. Ibu Yopi barangkali? Belum. Ibu Melati kalau begitu. Monggo Ibu Melati memberikan pendapatnya. Halo. Biasanya kan betul terus. Cek. Cek. Oke, kalau menurut saya mengenai kasus Bambang, mungkin dia di sini membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dari sisi Bambang dia melakukan pemaksaan dengan cara meminta bekal teman-temannya. Mungkin bisa jadi saat di rumah dia tidak atau belum ada makan yang tersedia dan juga tidak ada uang yang diberikan oleh orang tuanya untuk membeli makanan, sehingga dia meminta makan dengan temannya tersebut dengan cara memaksa. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Melati. Give applause kembali buat Ibu Melati dulu ya. Iya, jadi dari ketiga pendapat tadi semuanya benar. Luar biasa ya. Yang salah itu soalnya. Kita benar semuanya. Jadi menurut Kak Yuda, kasus Bambang itu merupakan penguasaan. Betul. Karena dia berusaha menunjukkan dirinya siapa Bambang. Kemudian menurut Ibu Marlina, Bambang kepingin dikasih sayang oleh temannya. Itu juga betul. Karena mungkin temannya kurang simpati dan empati. Bisa betul. Tapi yang paling penting yang dikatakan oleh Ibu Melati, dia melakukan motivasi ini karena kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup tidak dia miliki, sehingga tidak punya kasih sayang dan butuh penguasaan untuk secara paksa mendapatkan bekal teman-temannya. Ini termasuk daripada hal kontekstual, bukan yang terjadi di kita. Iya, biasa nggak terjadi? Biasa banget. Bahkan bukan cuma makanan di sekolah kita ya, uang, ya. Kemudian merasa diakui kalau anak orang kaya, macam-macam. Ini termasuk hal kontekstual yang terjadi di sekolah kita. Jadi ketika manusia tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maka terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya yakin perampok itu nggak mau merampok, bukan hobi merampok itu, tapi karena nggak punya uang maka
untuk bertahan hidup dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya tidak perlu terjadi ya, karena kita punya Allah yang maha kaya raya. Sebetulnya perlu nggak Bambang memaksa? Tidak perlu. Mungkin dia perlu saja melakukan pendekatan kepada temannya yang lagi makan, bagi dong gitu. Kalau bapaknya baik, ganteng, pasti ini kan gitu. Tapi ya namanya manusia, beda orang, beda sifatnya, beda karakternya. Ya wajar, umahnya beda, bapaknya beda, ya kan? Bibit bobotnya lain, jadi kita tidak bisa bersamakan. Baju saya yang XL tidak mau dipakai oleh ibu yang melati yang extra S. Begitu saja logikanya ya. Sebaliknya, saya kalau pakai baju ibu melati ya tidak muat. Tidak muat. Kalau dia pakai baju saya lobok. Nah, itu baru pas ya, baru pas ya. Terima kasih Ibu bahasa yang selalu koreksi. Thank you. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke 5 posisi kontrol, kita sama-sama nonton dulu video ini. Iya, sebentar ya. Oke. Kita tonton bersama. Dek, bisa lebih besar ya? Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Dawson dan contoh penerapannya. Oke, Bapak Ibu kita simak. Kita berada di posisi yang mana? Adalah 1. Posisi pemukul. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Mari simak bersama-sama apa posisi kita saat ini. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kalau nggak mengerjakan PR, besok bersihin WC. Nah, ini juga bagian daripada yang menjadi hal yang harus kita bahas pada hari ini. 3 motivasi. Jadi apa yang memotivasi manusia itu untuk berperilaku? Dia positif atau tidaknya menurut dosen yang pertama adalah dia menghindari ketidaknyamanan. Jadi orang tidak akan disiplin kalau dia tidak nyaman. Dia nyaman bajunya dikeluarkan, maka dia tidak akan nyaman ketika ada peraturan baju dimasukkan. Nah, itu yang kita harus pahami, mengapa manusia melakukan itu. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi orang itu akan disiplin kalau ada reward misalnya. Nah, ini motivasi juga yang harus kita pahami. Nah, 3 motivasi dalam perilaku manusia menurut dosen ini yang harus menjadi perhatian kita terhadap peserta didik kita, bahwasannya mereka itu harus kita pahami dulu apa motivasi dia berlaku positif itu.
Yang ketiga, menghindari diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi biasanya dia punya figur yang memotivasi dia untuk menjadi baik atau sebaliknya. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bedanya di sini. Jadi kalau hukuman dan yang selama ini kita terapkan itu masuknya di bagian sebelah sini. Dia akan membentuk identitas gagal pada diri seseorang. Bukan hanya seorang anak didik, anak kita pun juga masuk di dalamnya. Karena ini penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, dosen yang melakukan. Kemudian begitu juga yang di sebelah sini. Ini sama, ini karena panjang dipotong dua maka jadi sini. Kita ambil satu. Hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Gitu. Kemudian ketidaknyamanan murid untuk jangka waktu yang panjang kalau hukuman. Biasanya kan kalau hukuman itu melekat ya. Oh siapa itu sering terlambat, dilabelin, tukang telat. Maka kalau kita memilih konsekuensi, jadi dalam menegakkan disiplin positif yang selama ini kita lakukan biasanya kan hukuman atau konsekuensi. Jadi masih kalau konsekuensi sudah mendekati dengan restitusi. Karena kadang-kadang antara restitusi dengan konsekuensi itu sudah seperti yang diharapkan dalam teori yang diterapkan oleh dosen ini. Dan ini nanti bisa Bapak Ibu sama-sama kita belajar bagaimana mempelajari ini. Nah sebelum itu sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Belum. Kalau belum kita lihat dulu apa sih definisi dari hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana, bersifat satu arah, bisa hukumannya fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah bersifat terencana dan sudah disepakati. Misalnya kita sama anak, kenapa nggak mengerjakan PR misalnya gitu ya. Terus kalau berikutnya nggak mengerjakan PR lagi apa? Dia sendiri yang membuat janji, itu namanya konsekuensi. Jadi kalau ketika dia melanggar kita kembalikan saja. Ini loh janji kamu kemarin. Nah, tetapi ada bentuk-bentuk konsekuensi yang memang harus dibuat antara guru dan siswa atau pihak sekolah. Nah, sementara yang ketiga yang disebut dengan restitusi, karena nanti akhirnya ini arahnya ke restitusi sebetulnya disiplin positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi selain kita sudah memberitahu kepada dia bahwa itu hal yang salah, itu juga akan tidak memalukan. Jadi bagi dia, oh betul saya salah dan saya harus membuat lebih baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, apa perbedaannya antara konsekuensi dan hukuman? Ini mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Kemudian murid ini disuruh menulis kalimat seperti di atas. Kira-kira yang nomor 1 ini menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Tidak ada. Baik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kalau yang nomor 1 tadi kenapa tidak disebut dengan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Oh, tidak ngefek. Oke. Nomor 3, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yakin? Iya, yakin. Oke, kenapa disebut hukuman? Oke, kenapa yuk? Karena iya,
sudah mulai paham ya. Berikutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Oke. Jadi dari keempat contoh di atas ada berapa hukuman dan berapa konsekuensi? 2 hukuman, 2 konsekuensi. Oke, baik. Dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi penghargaan itu ternyata termasuk bagian daripada hukuman menurut dosen. Aneh ya. Saya juga ketika menerima materi ini agak bergejolak hati saya. Karena saya itu orang yang sering waktu zaman sekolah itu mengejar penghargaan gitu ya. Kayaknya oke, kalau menurut saya mengenai kasus Bambang, mungkin dia di sini membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dari sisi Bambang, dia melakukan pemaksaan dengan cara meminta bekal teman-temannya. Mungkin bisa jadi saat di rumah dia tidak atau belum ada makan yang tersedia, dan juga tidak ada uang yang diberikan oleh orang tuanya untuk membeli makanan, sehingga dia meminta makan dengan temannya tersebut dengan cara memaksa. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Melati. Kita plus kembali buat Ibu Melati dulu ya. Iya, jadi dari ketiga pendapat tadi semuanya benar. Luar biasa ya. Yang salah itu soalnya. Kita benar semuanya. Jadi menurut Kak Yuda, kasus Bambang itu merupakan penguasaan. Betul. Karena dia berusaha menunjukkan dirinya siapa Bambang. Kemudian menurut Ibu Marlina, Bambang kepingin dikasih sayang oleh temannya. Ini juga betul. Karena mungkin temannya kurang simpati dan empati. Bisa betul. Tapi yang paling penting yang dikatakan oleh Ibu Melati, dia melakukan motivasi ini karena kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup tidak dia miliki, sehingga tidak punya kasih sayang dan butuh penguasaan untuk secara paksa mendapatkan bekal teman-temannya. Ini termasuk daripada hal kontekstual, bukan yang terjadi di kita. Iya, biasa nggak terjadi? Biasa banget. Bahkan bukan cuma makanan di sekolah kita ya, uang, ya. Kemudian merasa diakui kalau anak orang kaya, macam-macam. Ini termasuk hal kontekstual yang terjadi di sekolah kita. Jadi ketika manusia tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maka terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya yakin perampok itu nggak mau merampok, bukan hobi merampok itu, tapi karena nggak punya uang, maka untuk bertahan hidup dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya tidak perlu terjadi ya, karena kita punya Allah yang maha kaya raya. Sebetulnya perlu nggak Bambang memaksa? Tidak perlu. Mungkin dia perlu saja melakukan pendekatan kepada temannya yang lagi makan, bagi dong gitu. Kalau Bambangnya baik, ganteng, pasti ini kan gitu. Tapi ya namanya manusia, beda orang, beda sifatnya, beda karakternya. Ya wajar, umahnya beda, bapaknya beda, ya kan, bibit bobotnya lain. Jadi kita tidak bisa samakan. Baju saya yang XL tidak mau dipakai oleh Ibu Ria Melati yang extra S. Begitu saja logikanya ya. Sebaliknya, saya kalau pakai baju Ibu Melati ya nggak muat, tidak muat. Kalau dia pakai baju saya lobok. Nah itu baru pas ya, baru pas ya. Terima kasih Ibu Bahasa yang selalu mengkoreksi. Thank you. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke 5 posisi kontrol, kita sama-sama nonton dulu video ini. Iya, sebentar ya. Oke. Kita tonton bersama. Dek, bisa lebih besar ya?
ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Oke, Bapak Ibu kita simak. Kita berada di posisi yang mana? Adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Mari simak bersama-sama apa posisi kita saat ini. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak, ya. Ibu jangan lagi kalau dia terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu ke kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar